Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Di bulan Februari tetap dalam tema tetap berbuah sekalipun di tengah-tengah kekeringan. Dalam konteks bahwa sekalipun di tengah-tengah tahun-tahun yang sukar, di tahun yang suram, tahun resesi ekonomi, tetapi kita yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup memberkati kita. Nah, pagi hari ini kita akan mempelajari 2 poin. Bagaimana kita tetap bisa berbuah di tengah kekeringan. Bagaimana tetap usaha pekerjaan kita tetap diberkati oleh Tuhan. Sekalipun banyak orang berkata ini tahun resesi ekonomi. Oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan. Poin yang pertama, Ayub pasal 42 ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayub pasal 42 ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Poin yang pertama yang bisa kita pelajari. Supaya kita tetap berbuah di tengah kekeringan. Kita tetap diberkati di tahun-tahun yang sukar. Di tahun-tahun yang sulit. Ya. Di sini dikisahkan, ya, setelah Ayub diizinkan Tuhan mengalami pengujian, ya, hartanya habis oleh api, anak-anaknya mati semuanya, dan Ayub saking stres sehingga muncul penyakit kulit yang sangat mengerikan, ya. Dan ketika Ayub mengalami pengujian dari Tuhan, 3 orang temannya datang bukan untuk menghibur, bukan untuk memberikan kekuatan, tetapi justru menghakimi Ayub. Mereka mempersalahkan Ayub. Ini pasti Ayub punya dosa sehingga Tuhan izinkan hukuman terjadi, ya. Semua hartanya habis oleh api, semua anaknya mati. Ini tentunya Ayub telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Tetapi rupanya Tuhan tahu siapakah Ayub. Ayub adalah orang yang saleh dan orang yang benar, ya. Orang yang tidak bercacat celah. Kalau Ayub mengalami masalah persoalan seperti itu adalah pengujian yang Tuhan izinkan terjadi. Dan ketika orang teman ini menghakimi Ayub, maka Tuhan murka kepada sahabat-sahabat Ayub. Dan Tuhan katakan, engkau harus minta maaf kepada Ayub, ya. Dan hanyalah doa Ayub, ya, yang dinaikkan di hadapanku yang akan kuterima, sehingga Tuhan tidak menghukum balik ketiga orang sahabat daripada Ayub, ya. Maka mereka melakukan apa yang diberitakan oleh Tuhan, dan Ayub mendoakan teman-temannya yang telah menghakimi dia, mendoakan dengan tulus hati. Dan firman Tuhan katakan ayat 9 kalimat yang terakhir, dan Tuhan menerima permintaan Ayub, ya. Jadi doa Ayub diterima oleh Tuhan sebab Ayub orang benar, orang yang saleh tanpa cacat celah, ya. Kita perhatikan ayat ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu, ya. Dengan jelas firman Tuhan katakan ayat ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara terkasih, ya. Apa yang dilakukan oleh Ayub, ya. Ayub mengampuni teman-temannya. Ayub memberkati teman-temannya yang notabene menghakimi dia, mencela dia, mempersalahkan Ayub, ya.
Dan ketika Ayub punya jiwa yang besar, punya hati yang lapang seperti samudra, mau mengampuni ketiga sahabatnya sekalipun mereka sudah mencaci maki, menghakimi Ayub sedemikian rupanya. Ya. Ketika Ayub mengampuni dan mendoakan mereka, maka firman Tuhan katakan, maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bahkan kalau kita melihat nanti, ya, berkat yang diterima oleh Ayub itu 2 kali lipat lebih daripada sebelumnya. Kunci yang pertama bisa kita pelajari agar kita tetap berbuah di tengah kekeringan. Kita tetap diberkati di tahun yang sesulit apapun. Ya, tetap diberkati oleh Tuhan. Kuncinya, mari kita mau mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Kita mau mengasihi orang yang telah mengecewakan hati kita. Doakan mereka, berkati mereka, jangan dikutuki. Doakan dan berkati mereka, ampuni mereka. Dan pada saat kita dengan tulus hati mengampuni, mendoakan, memberkati orang-orang yang telah menyakiti hati kita, maka apa yang terjadi? Berkat yang luar biasa akan Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Tidak peduli apapun keadaannya, situasi kondisinya, sesulit apapun, resesi ekonomi yang seberat apapun, itu tidak bisa menghalangi Tuhan untuk memberkati kita. Kuncinya satu, pada saat kita mau memberkati, mendoakan, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, ya, maka saya yakin dan percaya berkat-berkat yang luar biasa akan Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Poin yang kedua, kita akan melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Matius pasal 5 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah, kalau tadi poin pertama kita belajar bagaimana Ayub bisa mengampuni, memberkati musuh-musuhnya, ya, yang telah mencela dia, dan oleh sebab itu Ayub diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, poin kedua ini ada sebaliknya. Pada saat kita datang di hadapan hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan ada satu orang yang diingatkan Tuhan telah pernah engkau lukai hatinya, pernah engkau kecewakan, engkau sakiti hatinya. Mungkin kau pernah kau fitnah, mungkin orang itu pernah istrinya kau ganggu, mungkin uangnya pernah kau rampas. Nah, sehingga orang tersebut menjadi sakit hati terhadap kita, dan kita secara ringan melupakan begitu saja. Dan pada saat kita datang menyembah di hadapan hadirat Tuhan, Tuhan ingatkan ada satu orang yang telah engkau sakiti, ya. Maka firman Tuhan katakan, tinggalkanlah persembahan itu. Tinggalkanlah mezbah itu dulu. Berdamai dulu dengan orang yang kau sakit hatinya. Berdamai dulu dengan lawanmu itu. Ya, minta maaf artinya. Ya, sebab Tuhan akan menahan berkat itu turun atas kita. Pada saat kita menyakiti orang lain, mengecewakan, menghancurkan hidup orang lain, dan kita tidak berbuat apa-apa, kita berdiam diri saja, seakan-akan kita tidak berbuat salah. Tetapi Tuhan Maha mengetahui. Dan pada saat kita diingatkan oleh Roh Kudus, maka kita harus melakukan. Sebab kalau tidak, ya, firman Tuhan katakan ayat yang ke-26, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana penjara sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kita akan masuk dalam sebuah penjara. Bukan penjara secara jasmani, tetapi penjara secara roh. Ya. Mungkin itu berkat-berkat itu Tuhan batasi. Tuhan tidak mengizinkan berkat itu curahkan dalam hidupmu. Ya. Mungkin masalah yang terjadi dalam hidupmu
Tuhan izinkan terus-menerus terjadi tanpa ada solusi. Karena engkau dalam penjara rohani. Ya. Karena ada hutang yang belum kau bayar. Engkau menyakiti hati orang lain, engkau mengecewakan orang lain, engkau pernah nipu duit orang lain, engkau pernah mengganggu istri orang lain dan lain sebagainya. Dan engkau biarkan begitu saja, tanpa ada penyelesaian, tanpa ada pendamaian, tanpa ada permintaan maaf. Dan ketika kita melakukan tersebut, maka Tuhan akan menahan berkat itu atas hidup kita. Oleh sebab itu, jikalau kita sedang menghadap hadirat Tuhan dan Tuhan ingatkan ada seorang yang sakit hati kepada kita, segera tinggalkan mezbah itu. Berdamai dulu, minta maaf terlebih dahulu. Konsekuensi dari apa yang kita lakukan, minta maaf. Betul-betul minta maaf. Dan ketika kita melakukan hal itu, maka saya kena percaya, engkau akan dikeluarkan dari penjara secara rohani yang membelenggu berkat-berkat di surga, yang membelenggu usaha pekerjaanmu untuk tidak bisa menghasilkan. Engkau akan dilepaskan dari penjara, dan ketika engkau dilepaskan dari penjara, engkau akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi kunci kedua, supaya kita tetap bisa berbuah, tetap bisa diberkati di tahun-tahun yang suram, tahun resesi ekonomi seberat apapun juga, Tuhan sanggup memberkati kita. Kuncinya adalah kita harus minta maaf kepada orang yang Roh Kudus ingatkan untuk kita harus berdamai. Kita berdamai, kita minta maaf, kita pemberesan, dan setelah kita melakukan hal tersebut, saya kena percaya berkat-berkat yang luar biasa akan Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Sehingga sekalipun kita harus melewati tahun-tahun yang sukar, kita melewati tahun kekeringan, kita melewati tahun resesi ekonomi, tetapi percayalah Tuhan Yesus sanggup, bahkan lebih sanggup memberkati kita. Saya kena percaya bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati dimanapun Anda berada. Ketika kita sudah membuka fajar dengan menghadap hadirat Tuhan, memuji menyembah Dia, dan kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka saya kena percaya sepanjang hari ini kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan apapun yang kita lakukan akan Tuhan buat menjadi berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.